Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Yahya gimana Mas Yahya? Alhamdulillah sehat juga Mas Wahyu. Alhamdulillah. Ini Mas Wahyu, kalau kita punya hajat atau keinginan kan pasti yang kita lakukan adalah berdoa ya Mas Wahyu. Iya. Kalau dari saya sendiri, saya diajarkan orang tua saya, misal kita punya keinginan itu tadi, kita melakukan sholat tahajud Mas Wahyu atau sholat hajat itu Mas Wahyu. Mungkin kalau dari Mas Wahyu kan pengalaman Mas Wahyu sudah banyak nih kalau masalah eh, tentang doa-doa gitu ya Mas Wahyu. Mungkin bisa ngasih mantra atau doa biar keinginan kita Mantranya apa gitu. iya eh, biar cepat terkabul gitu Mas Wahyu. Kalau jenengan bilang mungkin Mas Wahyu lebih berpengalaman tentang doa-doa. Doa itu kan ini Mas Yahya. Yes. Saya sudah pernah jelaskan ya di segmen sebelumnya tentang doa ya. Sama saja. Sama aja. Doa itu kita mau pakai bahasa yang seperti apapun, mantra itu kan juga doa sama. Puisi pun kalau kita mampu memaknainya itu juga doa. Jadi apapun yang kita sampaikan manakala itu masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam relung hati kita ya, dan kita bawa itu dengan iman kita, itu adalah sebuah doa. Nah, bahkan sampai sering orang bilang bahwa ojo ngomong ngono iku padha karo donga istilahnya. Jadi sebetulnya apa yang kita ucapkan itu sudah sama dengan doa. Tinggal kita memaknainya atau tidak. Kita mampu istilahnya memasukkan apa yang kita sampaikan itu tadi. Apa yang kita ucapkan ini keluar dari dalam otak kita tuh Mas ya. Dari apa yang kita pikirkan keluar lewat mulut kita, kan begitu. Ya. Nah, ketika kita mampu memasukkannya lagi, arti daripada apa yang kita sampaikan itu ke dalam hati kita ya doa itu, gitu loh. Jadi kalau ditanya mantra atau doa yang lebih khusus, itu balik lagi tergantung masing-masing ya, bebas mau menggunakan bahasa apapun. Nah, kalau tentang doanya sendiri, Mas Yahya tanya tentang bagaimana dengan Mas Yahya juga biasanya melakukan sholat hajat atau sholat tahajud ya. Ya bagus, itu bagus. Saya sudah pernah juga bahas di segmen sebelumnya yang mana doa itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, tidak ada batasan waktu ya. Sekali lagi, Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah dari mulut kita, tidak. Bahkan apa yang belum kita keluarkan di mulut kita, ya, baru sebatas ada di otak, kalau sudah masuk di dalam hati kita itu sudah Tuhan sudah Maha tahu. Gusti Allah sudah Maha mendengar, gitu loh Mas Yahya. Jadi kembali ke sholat tahajudnya, kan yang Mas Yahya tanyakan kan tentang sholat tengah malam ya, sholat tahajud ya. Ya memang tengah malam itu adalah waktu yang menurut saya memang adalah waktu yang sangat tepat, di mana kita berusaha untuk mengosongkan semua yang ada di dalam pikiran kita, dan kita benar-benar masuk ke dalam hati kita, ada di dalam rasa kita. Jadi betul-betul kita istilahnya kalau bahasa saya betul-betul kita masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ini kan kehidupan sementara ini Mas ya. Semuanya apa yang ada di dunia ini ya Fana ya Mas Wahyu. Sementara, sifatnya sementara. Iya ya, boleh dibilang sama dengan apa yang ada di otak kita. Jadi kembali lagi ke nafsu itu tadi. Kalau aku ingin kaya, aku ingin punya ini itu dengan tujuan tertentu, apakah itu salah? Tidak, itu benar. Itu benar adanya. Ya, tinggal di dalam doanya bagaimana kita mampu membawanya supaya apa yang kita inginkan, apa yang ada di dalam otak kita ini bisa terwujud. Nah, salah satunya itu tadi dengan kita melakukan doa tengah malam. Nah, kenapa harus tengah malam? Padahal Mas Wahyu sudah sampaikan doa itu tidak
memandang waktu dan tempat, dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi, ketika kita ingin benar-benar istilahnya wening ya, atau kita ingin benar-benar cepat istilahnya kita masuk ke dalam rasa kita, masuk ke dalam hati kita, untuk kita supaya tidak berjarak lagi dengan yang punya hidup kita ini, saya memang secara pribadi lebih sukanya tengah malam, saya. Tengah malam. Jadi saya tidak hanya sekedar ngapunten kalau mungkin Mas Yahya melakukan sholat tahajud, kalau Mas Yahya hanya paham secara syariat tanpa Mas Yahya paham hakikatnya, ya saya rasa kurang ini ya, lebih kurang sempurna lah istilahnya begitu. Kalau ibaratnya orang bertutur kata itu kayaknya kurang jangkep omongan nih malian gitu loh. Itu bahasa saya ya Mas Yahya. Jadi saya memang lebih senang melakukan doa itu tengah malam karena suasananya memang benar-benar hening, di mana di situ saya bisa fokus ya, saya bisa fokus. Apa yang ada di dalam otak saya sudah saya rangkum, sudah saya kemas, selanjutnya sudah saya taruh, dan benar-benar saya hanya menjalankan apa yang ada di dalam hati saya. Pribadi saya ini yang memang betul-betul istilahnya saya masuk ke dalam apa ya bahasanya ya Mas saya, mungkin ini sulit juga dimengerti kadang ya, dimengerti bahwasanya kita ya intinya kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, begitu aja lah. Intinya kita masuk ke sana untuk kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, jadi kita serahkan sepenuhnya apapun yang menjadi keinginan kita kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin bisa jadi kalau malam-malam kan sepi Mas Wahyu, jadi lebih mudah didengar. Kalau misal kayak antrian bioskop Mas Wahyu kan rame kalau siang-siang gitu Mas Wahyu. Sebetulnya mungkin saya luruskan sedikit Mas Yahya. Bukan tidak didengar Mas Yahya. Jadi kembali lagi doa itu kan yang menyampaikan doa itu kan pribadi ya. Kita masing-masing. Setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda. Nah, tapi kenapa harus tengah malam itu lebih ke bukan masalah antrian, tidak ada antrian. Kalau buat saya, mungkin kalau ya, malam cepat nyampe gitu, kayak keloket gitu. Kalau di bioskop, boleh secara sederhana boleh menyampaikannya seperti itu, tapi agar bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kalau dari saya, kenapa harus dilakukan tengah malam? Yang jelas kan suasana dan situasinya itu memang sangat mendukung, benar-benar hening. Kalau bahasanya orang-orang dulu mungkin semedi Mas ya, semedi istilahnya. Nah, jadi lebih cepat sekali kita mengontrol atau kita istilahnya mengekang apa yang ada di otak kita ini atau nafsu kita ini ya, untuk kita benar-benar bisa masuk ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa betul-betul masuk ke dalam rumahnya Gusti Allah ini tadi. Itu sih sederhananya seperti itu. Karena kalau harus dijabarkan secara detail bisa sampai besok pagi kita membahas ini. Jadi panjangan ya. Doa saya sudah pernah sampaikan, bebas ya, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, tidak terbantur waktu. Akan tetapi kalau teman-teman kepingin jauh lebih, bahasanya Mas Yahya tadi lebih cepat, lebih tol ya, kayak lewat jalan tol istilahnya. Itu memang bagusnya dilakukan tengah malam ya. Lakukan tengah malam, boleh ketika bangun tidur masih ada waktunya, monggo silahkan dilakukan, atau bila perlu mulai sore nggak tidur terus malam memang benar-benar niat paham dengan hakikatnya ya, tujuannya dalam menyampaikan atau memohonkan doanya, ya insya Allah akan jauh lebih cepat terkabul ya. Terus mantranya gimana maksudnya? Tadi sudah saya sampaikan ya. Saya penasaran, saya kira ada mantra.
mantra itu adalah sebuah kalimat ya, bahasa ya. Bebas, Mas saya boleh ya, kok bikin pakai mantra bahasa sendiri. apa aja ya Mas Pakai Wahyu. bahasa Arab boleh, pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Jawa boleh ya. Bahkan tanpa menggunakan bahasa sekalipun. Karena apa? Doa itu nanti sumbernya ada di dalam hati kita. Jadi di batin aja cukup ya Mas? Sudah cukup. Yang penting adalah kita bisa mengendalikan apa yang ada di sini. Itu aja. Ya, kalau waktunya tengah malam, sekali lagi itu karena situasi dan suasananya mungkin jauh lebih mendukung. Itu kalau menurut saya. Jadi insya Allah nanti doanya lebih cepat terkabul. Karena kalau bicara konsentrasi mungkin jauh lebih cepat ya konsentrasinya. Fokusnya ini lebih cepat gitu loh, dibandingkan dengan kalau pagi, siang, sore kan kayaknya suasananya rame banget. Jadi kita mudah sekali terganggu, sehingga apa yang kita sampaikan di dalam doa kita itu bukan dari hati kita, bukan dengan iman kita, tapi jadinya dengan hawa nafsu. Nah, itu yang jadi salah. Oke, Mas Wahyu. Nggak ada mantra, teman-teman. Saya penasaran mantranya apa. Mantranya, waduh, kalau saya menciptakan mantra ini nanti jadi teman-teman jadi tanya semua ini. Nggak ada mantra. Doa itu ya apa yang kita ucapkan, yang penting kita paham maksud dan tujuannya, kita bisa menyampaikannya dengan iman kita. Udah selesai. Terima kasih Mas Wahyu jawabannya. Sama-sama Mas Yaya, sama-sama, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Semoga juga bermanfaat ya buat teman-teman, dan pasti semua keinginan kita terwujud. Iya ya. Yang penting kita yakin, iman. Harus yakin. Ngapain nggak yakin ya? Oh, kita ini kita nggak pernah tahu ya. Sampai kita tiba-tiba kita dilahirkan di dunia ini. Selanjutnya nanti kita juga nggak pernah tahu kapan kita kembali lagi. Terus semuanya lu sudah disediakan. Kalau harus takut apa? Iya kan? Ya, takut apa kita ini? Nggak perlu ada yang ditakutkan. Sudah hidup saja dengan iman, lakukan yang terbaik, supaya selagi kita hidup ini kita bisa bermanfaat, satu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman, dan untuk semuanya kita bisa bermanfaat. Itu jauh lebih keren. Amin. Semoga semua keinginan kita terwujud ya teman-teman. Amin. Mas Wahyu, amin. Mungkin cukup pembahasan kita tentang doa. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi kita sama-sama belajar ya. Jadi apapun yang kita sampaikan di sini tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud untuk menyuruh teman-teman harus sama dengan apa yang kita lakukan, tapi kita sama-sama belajar. Boleh kok teman-teman kasih komentar, kasih saran ya, monggo silakan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Dimanapun jenengan berada, sehat selalu. Amin. Baik pikirannya ya, jasmaninya, rohaninya, semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Nah, insya Allah semuanya senantiasa diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, kita kasih salam aja Mas ya. Ya, semuanya. Ya, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.